Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku, ya, saya sebut anak-anakku karena anak saya yang paling kecil saja lebih tua dari Anda. Jadi saya sebut Anda anak-anakku, para calon pemimpin bangsa. Saya kira satu hal yang saya luruskan dulu tadi di IG, ya, saya kadang-kadang baru sadar kalau punya IG. Itu tertulis dialog dengan calon rektor dan calon rektor. Nah, itu tidak ada, ya. Nanti dialognya tentu tidak di sini, nanti dialognya ya di tempat yang umum yang rekan-rekan kita yang agamanya lain bisa ikut menikmati, ya. Sampai. Kita berdoa saja. Moga-moga nanti dapat rektor sing genah, ya. Karena kalau tidak genah, nah, Anda bisa lihat sekarang ada kasus, ya, bukan diunut, baru saja kebongkar lagi, ya, tapi disusur lagi di salah satu universitas itu yang kemudian ada bancaan proyek. Nah, itu bancaan proyek, jadi uangnya itu ya bangun untuk bangun gedung, tapi yang bangun gedung itu kemudian orangnya sudah tertentu. Halus dong. Nah, makanya kita berdoa moga-moga kita dapatkan, ya, rektor sing genah. Genah itu apa? Cara mendapatkannya yang genah, ya kan? Terus kemudian kerjanya genah, track recordnya genah, dan nanti mengakhiri dengan genah juga. Nah, itu harus kita, ya. Makanya di Masjid Abdurrahman itu tiap sore habis sholat asar ada jamaah baca surat Al-Waqiah, ya. Harap supaya mendapatkan yang lain. Nah, ada kaitan dengan surat Al-Waqiah juga. Surat yang kita baca selama puasanya yang paling banyak disitir, ya. Ini kalau misalnya jadikan footnote gitu, ya, misalnya pasti Al-Baqarah 183. Nggih napa nggih? Nggih kan. Setiap penceramah mesti membaca itu, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, intinya bahwa musim puasa sebagai umat yang terdahulu supaya kamu, ya, la'alakum tattaqun, takwa. Ini rada abot nih sing tak omong iki. Karena menyangkut Anda bukan menyangkut saya. Oke, takwa. Kuwi kaya apa? Ya, itu sebuah nilai takwa itu. Tapi nanti kita terapkan, kebumikan di tempat kita di Indonesia ini. Saya mau nanya sekarang, siapa yang bisa menjamin panjenengan semua Mas Mbak bahwa Indonesia masih utuh 100 tahun lagi? Siapa yang berani menjamin bahwa Indonesia, ya, nanti pas HUT RI ke-100 masih utuh? Ratu Medeni, ya. Mari kita bongkar sekarang. Kerajaan-kerajaan dulu malah lebih luas dari Indonesia, kan? Sriwijaya, bekasnya itu
dan Mojopahit itu sampai Filipina kok. Jadi kalau kita misalnya ngeklaim Malaysia itu ya bener itu. Berdasarkan kesejarahan. Kan kita sampai sana. Ya kan? Pada waktu saya ke Cebu, Filipina, itu di rektornya ya, sekolah Universitas Katolik itu menyampaikan bahwa mereka ini keturunan dari Sriwijaya. Dan yang di bawah selatan keturunan Mojopahit. Tak pikir Allah ini paling nyeneng ke tamu saka Indonesia gitu. Dia menunjukkan, coba Pak Rektor. Itu saya masih dekan masalah, bukan belum rektor. Ya, selama jadi rektor malah saya jarang kemana-mana. Selama waktu jadi dekan sana. Dia tunjukkan cara mereka menghitung hasil 1, 2, 3, 4. Terus tunjukkan juga mereka bahwa makanannya aja sama. Jadi yang namanya makanan dari parutan kelapa itu, yang diisi kelapa, gula kelapa, namanya sama, putu. Loh, sampai sana itu, nggak main-main. Ambruk, ambruk, bahkan bekas-bekasnya sekarang yang namanya Istana Mojopahit di mana saja kan susah. Apalagi Istana Sriwijaya, ambruk. Kediri ambruk, ya kan? Semuanya. Demak ambruk juga. Makanya menjadi pertanyaan buat kita, ya, apakah Indonesia masih utuh 100 tahun lagi? Saya hitung-hitung kalau 100 tahun ini kan sekarang sudah 66 ya. Berarti 24 tahun lagi. Nek 24 tahun lagi tambah usia saya sekarang berarti 86. Bisa menangi gitu ya. Ya. Kalau saya itu rasa bukan masalah panjang atau apa ya. Barokah para umur itu saja. Umur itu nek kan melarati wong ya buat apa? Mohon maaf ya saya kecampur-campur bahasa Jawa ya. Sementara yang kita hadapi, Mas, ya, kita punya pengalaman-pengalaman yang nggak main-main. Pemberontakan besar pernah terjadi di Indonesia. Permesta itu kalau nggak salah yang belum dikuasai cuma Jawa. Bener karena filmnya mau Jawa adalah kunci. DITI, ya kan? G30 SPKI, Madiun, dan tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan terulang. Dulu tuh ya sejak tahun berapa itu tenang-tenang, nyaman itu kan. Tahu-tahu 65 jebret. Nah, itu tambah. Nggak ada yang menjamin itu. Ya. Belum lagi yang kita hadapi. Ya. Dalam persaingan geopolitik. Apa kira-kira negara-negara luar itu senang kalau Indonesia kuat? Apa senang? Indonesia yang mereka butuhkan boleh jadi Indonesia yang tergantung mereka.
Sing apa-apa impor. Ya, sing apa-apa impor. Impor. Saya kadang-kadang yang beli kok. Indonesia itu termasuk negara yang panjang pantainya itu paling panjang, tapi kok garam Rio impor. Ya. Uyah ya kok impor. Nah, itu contoh. Mereka tentu, nah inilah makanya lagi. Kira-kira mereka berkepentingan enggak dengan calon pemimpin Indonesia akan datang? Ya. Apakah yang dicari yang kemudian siap berhadapan dengan mereka? Sing wani nolak? Atau mereka mengharapkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang mudah diatur oleh mereka. Nah, yang mau diatur mereka, yang tergantung mereka. Nah, dulu saya waktu masih tahun 76 tuh bayangin Timur itu gak akan lepas. Kuat. Lepas. Ya, lepas. Ya. Makanya saya terus terang ya khawatir juga dengan kasus Papua. Ongkrek. Nah, itulah makanya. Artinya kita bisa lihat bahwa mau seperti apa Indonesia yang akan datang itu tergantung Anda semua, Mas Mbak semua. Ya kalau saya waktu itu usia 86 gitu wis karek ngomong putu atau putu saya udah gede-gede sih. Tapi itu di zaman Anda sekarang usia paling banter umur selikur kan? Ya, masih main kayak pitulas Malaysia. 17 jalan ya, cuma jalannya cepat. Berarti usia itu adalah usia pas Anda top-topnya usia 46. Wah itu kalau kok jadi politisi pas megem-megemnya itu yang akan Anda hadapi. Nah, maka kajian puasa tentang la'alakum tattaqun itu begitu pentingnya. Begitu pentingnya. Ditambah masuknya ya ideologi baru di kita yang masuk ke otak kita yang dianggap sebagai satu kebenaran. Mas Mbak cah takon, nanti kalau Anda reuni yang disuruh untuk nyambut kira-kira yang kemudian mohon maaf datangnya naik mobil Ferrari atau Alphard atau yang naik sepeda motor multimerek ini stange Honda, Spatore Vespa, eprek itu. Kira-kira yang mana yang anggap itu? Yang akan Anda suruh itu. Nah, ini terjadi sama saya. Makanya ini kata ini penting dari sejak awalnya. Saya diundang oleh SMA alumni saya. Ya, SMA 1 Semarang sini. Diundang. Nah, Bapak diminta hadir untuk apa? Ceramah, Pak. Nah, kenapa saya? Kan banyak alumni yang lain.
Oh, Bapak kan sukses. Saya tanya, lu kok sukses? Anda mengatakan saya sukses itu apa toh? Lu ya toh, Bapak kan alumni SMA 1 yang jadi rektor. Mateng, keliru. Oh, jadi nek aku jadi rektor, ya, terus aku alumni nggonmu, terus aku mbok anggap sukses gitu. Iyalah Pak, kan Bapak berhasil jadi rektor. Jadi kan aku jadi gubernur, ya mbak anggap sukses. Tenang, saya nggak nyalon. Nyalon RTW kalah aku. Lah gimana nggak kalah? Wong saya malah milih lawan saya kok. Nah, jadi RT kan ujung tombak dan ujung tombol. Jadi kan aku jadi gubernur, ya Pak, berarti itu sukses. Berarti alumni SMA 1 jadi gubernur. Ya. Padahal pada waktu aku itu pilkada, aku ngasih orang-orang itu ono sing 200.000, 100.000, ya, operasi fajar. Jadi aku sukses itu. Saya katakan itu bukan sukses. Itu calon penghuni neraka. Nah, inilah kesalahan. Dari sisi nilai saja kita sudah menyesal bahwa orang sukses ini wong sugih. Orang sukses ini punya pangkat, jabatan. Ya nggak salah-salah juga mbak-mbak misalnya cari jodoh orang kaya, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi yang karena itu bahwa figur sukses itu adalah orang kaya di jabatan. Ya karena kejujuran itu ya nggak bisa dipamerke kok. Apa kalau misalnya umpamanya saya jujur ya ampun, saya khawatir ada saya yang saya nggak jujur. Terus ada tulisan lewat, ada tulisan running tag ya. Maaf, orang jujur lagi lewat. Yang dihormati adalah Alphard, Ferrari, Rubicon. Wah, kayak gitu ya. Bikin nek Rubicon nanti munggah harganya, lah itu jadi masalah itu. Wow, berkat anak kasus itu ya. Nah itu contoh. Ya. Nah, dari itu saja kita sudah menyadari ada yang salah. Dan tidak peduli orang itu dapatnya dari mana. Ya. Dapatnya dari macam-macam. Makanya sering saya katakan ya, yang paling bahaya itu ilmu saya itu kan. Bahaya. Karena ilmu hukum itu, maaf ya, sering saya sampaikan, itu alat ya, bisa dipakai sebagai alat kejahatan yang paling hebat. Oh, barang salah itu bener kok gara-gara hukum. Maka ada anekdot katanya orang Inggris itu kan ngaku-ngaku hebat, sombong. English rule the wave. Waduh, kan dia bangsa pelaut. Bahkan orang Inggris itu mengatur ombak kemakine lakaruan. Lah ya pihak yang sini ya nggak mau kalah. Indonesia more clever than English. Wow, ini anekdot ya. Orang tanya, so why Indonesia more clever than English? Yes, we are not just rule the wave, we are waving the rule, ngombak ke aturan. Dia dapatkan itu semua dengan cara-cara yang seolah-olah legal. Contoh nih Mas, nah, hati-hati ya. Ini misalnya ada provinsi, ya serasa disebut, ini pokoknya di negara Wakanda. Nah, itu negara di antara Malaysia dan Australia. Nah, orang nyebut Indonesia, ngomongnya ngono.
Singapura, ono Timor Leste, ono Brunei. Itu gubernurnya bagus. Programnya adalah pengentasan kemiskinan. Setuju mboten? Program pengentasan kemiskinan. Setuju mesti. Ya, wong lagune apa kae wahai mohon kok kok iso ngebelmu miskin tenanan kae. Biayanya berapa? 500 miliar. Wong arep ngentaske wong miskin kok ya. Tapi kegiatannya apa? Lokakarya, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis. Nah, ada 5 kegiatan itu kira-kira mana yang bisa mengentaskan kemiskinan? Ada enggak? Enggak ada? Keliru. Ada. Semuanya mengentaskan kemiskinan. Yang dientaskan siapa? Panitia dan narasumber. Dan itu legal. Kan SPJ-nya cuma daftar kwitansi narasumber. Sesuai tarif panitia untuk honor. 40 kabupaten 10 topik. Sak topik narasumber ya peraturan menteri keuangan 900.000. Jadi mereka biasanya kenanya 4 jam 3,6 kalikan 10 36 ya 36 juta atau kalikan 40 kabupaten. Enak tenang. Ya itu. Hari ini kan mereka bisa jadi ya kita. Enggak kurang-kurang. Ya, enggak kurang-kurang yang dulu demonstran di depan sendiri ganyang korupsi. Begitu jadi pejabat ya korupsi. Ternyata katanya jangan ganyang dong, tapi apa? Gantian dong. Nah. Dan karena hal-hal seperti ini terjadilah ketimpangan. Oh, Anda bersyukur di kota Semarang seperti ini. Teman-teman kita yang di daerah lain menjerit. Karena hal-hal demikian. Ya. Nilai kita berubah. Ya. Banyak hal yang akibatnya kita sudah tahu. Dan kemudian ditambah dibumbui dengan hal-hal yang faktual berkaitan dengan hukum. Ada LP yang jumlahnya satu kamar khususnya 35 diisi 70 sampai gantian tidur. Itu bukan cerita bohong. Pak Rektor Unila yang lagi dikasuskan itu, ya kena kasus itu dia sampai nggak bisa gantian tidur itu di dalam sel. Ya kita bisa lihat salah dewe kelakuan gitu. Ya, tapi kan kita lihat sebagai pelayanan itu harusnya gitu. Tapi ada kemudian yang dulu ketemu kan, selnya itu gedenya sakmono tuh, gede sakmene wong siji. Hal-hal itu yang memicu kemarahan. Sampai ada yang kemudian, mohon maaf, mencuri uang rakyat. Mencuri. Ya. Mencuri yaitu paket untuk penderita COVID terdampak diambil dipotong 100.000 per kantong.
Dan lebih hebat lagi, kemudian dihukum 8 tahun, dikorting 4 tahun. Alasannya, yo kasihan dong, wong dia dibully. Jadi nanti kalau Anda kena kasus, mintalah medsos membuli Anda, nanti dapat korting separuh. Guyonan-guyonan yang nyata yang kita lihat sehari-hari. Nah itu kan bisa memupuk kejengkelan. Nah, makanya inilah katakan ini momen puasa, ini momen yang hebat sekali. Maka saya kembalikan bahwa nasib Indonesia kalau dikelola, dipegang dan kejadian seperti itu, ini saya nggak nyebut Presiden Sopo, ya, karena itu terjadi dalam beberapa masa presiden, ya, Anda bisa bayangkan kemungkinan disintegrasi tempat-tempat yang kemudian kemarin kan sampai rame kan, salah satu bupati yang kemudian mohon maaf menyebut Kementerian Keuangan sebagai apa itu bentuk kecil, satu saat bisa membesar kalau tidak ada penyelesaian yang nyata. Nah inilah makanya. Nah, semua pejabat itu dulu ya mahasiswa, sama, ya kan? Nah, kita merefleksi seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati, ya nggak jauh-jauh kita jatuh sama dengan mereka. Ya tadi, konyong korupsi, wah. Videonya malah katakan tidak, kalau tidak kebahagiaan. Ya, nah sekarang kita lihat bahwa mau Indonesia itu mau 100 tahun lagi itu masih apa? Eksis, apa pecah, mungkin jadi federasi, atau masih NKRI, atau apa? Ini tergantung panjenengan. Lah bagaimana itu semua? Nah inilah kata takwanya ini di sini. Kata takwanya tuh di sini. Ya. Karena segala hal yang tadi yang saya ceritakan tentang yang miring-miring itu bukti ketidaktakwaan. Loh sakit parah kok. Mohon maaf ya. Di LP itu kan enggak sobat kunci. Loh kok bisa-bisanya ada napi kerjasama sama kalapasnya jualan kamar namanya kamar asmara. Jadi kalau ada napi, saya bukan ngipul, itu ada kasusnya dan terkena kasusnya. Artinya kalapasnya bersama-sama tinggal bersama sekarang supaya memperlancar kerjasamanya, jadi dimasukkan dalam sel yang sama. Itu semua karena masalah ketakwaan, tidak takut sama Gusti Allah. Saya tuh yang nemoni kok konco gitu, lucu, ya, cewek. Jadi kalau dia mau pipis, PIPIS ya, itu saya suruh nunggoni itu. Dia lebih sepuh dari saya usianya. Dek, aku tulungin. Lu ada apa? Aku mau dikancani pipis. Hah? Enggak, kamu jaga lo. Lu kenapa kok takut? Anu, mana setan gini. Tapi yang saya tahu dia tuh nggak pernah sholat kayaknya. Jadi malah wedi karo setan, wani karo Gusti Allah. Nyata itu. Nyata. Nah, mari kita bongkar kapan sih takwa itu. Ya, karena saya pernah mendengar juga dari pegawai KPK yang ketemu dengan saya dan cerita, hati-hati, ini bukan agamanya, tapi pelakunya ya, itu katanya dia itu ada yang hafal Al-Quran juga.
Bayangkan coba, seorang hafiz piye iki? Hafiz kok ngene? Atau saya pernah mendengar teman yang kemudian juga dia itu, ya, saya lihat, wah suhud banget teh, warok itu berhati-hati, ya, wudu aja itu kelihatan, bacaannya melebihi. Tapi begitu anaknya mau daftar jadi aparat hukum, dia siapkan uang 350 juta. Loh, saya tanya, untuk apa? Lah itu untuk dikasihkan nanti yang ngurus ke. Loh, ki piye ini? Urusan sama Gusti Allah, tapi ketika implementasi, ketika urusannya anak, kok beda ya? Maka kata takwa itu kita makna itu dia nilai. Nah, kapan bisa dianggap kita bisa mengukur diri kita sendiri itu sebagai nilai takwa? Ukurannya gampang kok. Ya, saya sudah ingin cepat selesai ya. Karena sudah dikasih WA sama istri saya, Mas, ono pete. Panganannya rektor ya podo wae, malah mungkin lebih sederhana dari Anda. Hobi saya itu pokoknya tempe panas, garing, sambel, nasi panas, udah itu. Nikmat itu. Wah, kayak aneh-aneh malah saya. Nah, yang pertama, mari kita ngukur awake diri. Ya, bermuhasabah diri sendiri. Ya, karena sebetulnya ketika kita duding orang itu, yang 3 itu duding kita. Nah, sekarang kan zamannya sunek duding ya. Nyalahke wong, saya kok baca medsos nauzubillah min zalik. Nah, saya cuma melihat ini orang-orang bangkrut ini. Ya. Apa bangkrut? Iya. Barang siapa berbuat keji, apalagi kemudian menyebar fitnah. Ya. Muga-muga wae nanti pilihan rektor undip itu ora ono sing fitnah. Nek ono sing fitnah segala macam wis aja takok ora barokah. Wajar, syaratan bangkrut kenapa? Seluruh amalan Anda akan diberikan kepada orang yang Anda fitnah. Kalau belum cukup, seluruh dosa yang kamu fitnah akan kamu tanggung. Enak toh? Rokok gan siji, RT-ne sapa? Yang pertama, dijunjung tinggi ketakutan kita, ketakwaan pada Allah itu kita junjung tinggi apa enggak? Gampang kok ukurannya. Azan Allahu Akbar misalnya. Langsung gage-gage apa burung komat. Saya punya teman dulu malahan senengnya godo setan itu. Jadi kalau Jumatan ya contoh ini. Jadi sengaja dia itu terlambat. Terus omong-omongan sama teman, ini setannya seneng gini. Asal ada ya, begitu sana Allah langsung jadal, setannya kecewa. Dijunjung tinggi. Nah, supaya lebih dekat dengan yang Anda, dunia Anda, kata dijunjung tinggi itu persis kalau misalnya Anda pacaran, Anda perlu ngecek Anda ini berharga apa enggak buat pacar Anda. Dijunjung tinggi mesti dibela-belain. Misalnya Anda lagi belanja, udan terus badai, tsunami, telepon, Mas aku mau dijemput. Yakin loh, nah saya memang senang. Wah, kamu jerantal numpak speedboat. Wah, jemput ya. Nek perlu ben aja kena banyu digendong. Waduh. Ya. Tuh.
tapi diuji nanti. Ini bukan loh ya, bukan pelecehan loh ya, cerita saja. Nanti ketika usia, ya, istrinya itu usianya sudah 55 tahun. Sudah enggak langsing lagi, tapi langsung. Ya, ukurannya sudah enggak kilogram, meter kubik. Itu udah lain. Padahal cuma rintik-rintik loh. Telepon mas, aku mau dijemput. Ki udah nih rintik-rintik ini, aku orang bawa payung. Jawabannya udah lain. Mulano, nek wis tuwa aja kelayaban. Beda. Dijunjung tinggi itu dibela-belain. Kira-kira mbak-mbak jengkel enggak misalnya janjian apel. Apel apa-apa lah, nggak tahu ya, karena ada konsep-konsep dalam Islam itu ngador, segala macam ya. Janjian sama pacar, mas aku jodoh jam 7, ya. Terus masnya datang, dinteni tunggu nggak datang, datangnya jam 10. Jam 10 gitu. Malam. Terus bilang, loh mas kok janji jam itu 10? Ngene, tadi saya itu kan berangkatnya setengah 7. Terus di jalan itu kok ada mobil mogok, tak lihat tuh cewek yang mogok mobilnya. Cewek lu hayu teman kowe lho. Terus langsung tak dandani, setelah tak dandani, terus aku diajak omong-omong nang omahe ngono. Terus jam setengah 10 saya kayak ingat kalau janjian sama kamu sekarang kesini, kira-kira nesu apa ora? Mas, wis tak gawe kopi Vietnam. Kemarin hakimnya ke sini, yang mutus kopi Vietnam, ya datang ke sini, nemui saya. Ya, berarti kan Anda tidak dihargai. Lah Gusti Allah gak menghargai. Ya. Nah itu dijunjung tinggi. Yang kedua, ya, harus berani menyatakan. Pas maghrib wis adzan, dosennya ngajar. Berani enggak? Anda kan takut sama Allah. Berani enggak bilang, maaf Pak, sudah azan, bisakah diskors dulu Pak untuk sholat maghrib? Wani apa ora? Wani. Ya itu, makanya kata takwa itu enggak sembarangan, maka itu yang dibutuhkan. Indonesia yang akan eksis. Orang-orang yang berani menyatakan benar itu benar, salah itu salah, dinyatakan. Coba umpamanya tak walik seki ya, mas-mas seki, mbak-mbak ini misalnya datang ke tempat cowok-cowok yang ganteng-ganteng ngono kae, wis gantengnya wis kaya undung lah ya, ganteng-ganteng, sugih, gagah, sayang ngono kae lengkap. Anda bawa pacar Anda, wes cendek, cilik, tunteng ngono kae. Ya. Berani nggak Anda kenalkan sama cowok-cowok yang juga seneng sama Anda itu, yang ganteng-ganteng, suka sama Anda, pengen jadi pacar Anda. Anda mengatakan, ini kenalin, ya, ini pacar saya. Itu declare, berani nggak? Atau saya khawatir Anda malah, saya nggak tahu nih cowok ini dari kemarin ikut saya. Ya, makanya saya dulu ingat ya, ini istri saya ikut nonton soalnya ya. Saya ingat, kalau salah 3 kali saya datang ke Weleri waktu itu, Macari, itu langsung ditegesi, berani declare sama ayah ibunya, saya datang ke sana, bahwa ayah ibu saya lengkap sebenarnya untuk menyatakan bahwa itu tenanan. Makanya mbak-mbak, nek sudah pacaran 3 bulan, kok Anda belum dikenalkan sama bapak ibunya yang laki-laki, warning, Anda sedang dijadikan batu loncatan.
Nah, karena itu jurus kadal jilid 1. Ya walaupun nanti di komentari sama ibunya ya enggak masalah ya. Boleh cewek kok ngene atau boleh cowok kayak ngene. Ya udah lumrah tuh. Ya, dikomentari. Makanya biasanya cowok itu kalau dapat pacar wajahnya apa tingkah lakunya enggak jauh-jauh daripada ibunya. Karena cinta anak laki-laki itu yang ketahui pertama ceweknya ibunya tuh. Biasanya kayak ibu nih cari sing, karena yang sayang kan ibunya ya. Cara jalannya, mungkin wajah, cara pakaiannya ya kan sama. Nah, sempat takoknya sama bapak, Pak, pak pacarku Pak. Bapaknya komentarnya bagus, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Oh bapak aja menderita, kamu ulang-ulangi. Ya sama nanti Mbak ya, nggak tanyakan sama ibu-ibu yang jangan mengulangi, cari suami pokoknya bapakmu. Oke. Jadi butuh orang-orang yang berani vokal, dinyatakan jelas cetok, ya, tidak hanya dalam ucapan, filham dan perbuatan menunjukkan kecintaannya pada Allah. Saya kemarin Jumat yang lalu sampai saya acungi jempol. Hebat kamu Mas. Di Masjid Abdurrahman kan ada kotak itu donasi. Kalau nggak salah anak itu mengisi 2.000 rupiah. Hebat kamu. Kamu belum punya pendapatan, tapi jiwa sedekahmu sudah jalan. Malah saya menggelitik pegawai-pegawai Undip. Kalau kalian nyumbang 5.000 ning gone kota, berarti 1 bulan 20.000. Apa dadi kere? Tapi saya lihat kok ya kotanya lancar jaya ya. Wus. Saya tanya sama takmir berapa dapatnya sekian. Loh lah tadi yang datang aja sekian gitu ya, kotanya lancar Pak. Maka saya sering kritik itu, anak saya pun saya kasih tahu. Jangan kemudian Anda itu di dompet Anda hanya ada kartu, kan gitu? Apa? Itu menjauhkan dari amal. Halo, tak contoh nih, saya aja masih tak boleh nih. Nek ana wong mesti dalan, ya, apa sampai narep gesek? Pak, Bapak ODC nggak Pak? Dinyatakan dalam bentuk, walaupun cuma 2.000, saya ingat itu ada film, bukan film, fakta nyata. Jadi seorang mbah-mbah, ya, itu kemudian dia jualannya apa namanya, daun pisang itu loh. Tapi every single day she donated, ya, 1.000 rupiah dalam kotak masjid. Kira-kira nek mahasiswa itu nyumbang 2.000, 4 kali Jumatan itu 8.000, jatuh miskin apa? Ya kan? Dan jangan takut bahwa 2.000-mu itu kemudian wah cuma 2.000 kayak parkir. Oh sorry bro, 2.000-mu sama dengan 100.000-ku. Jadi karena 2.000 buat Anda sangat berarti, itu sama dengan 100.000. Ya. Jangan selalu berpikir, nah inilah, berpikir bahwa kekurangan terus lah itu. Ya. Saya pernah itu, bukan guyonan, itu kejadian nyata. Saya waktu itu masih jadi dosen anyaran baru. Gaji saya waktu itu salah 62.000. Istri saya jadi advokat, baru pakai dapatnya uang bulanan itu 25.000.
ngangsur rumah itu 62 juga, jadi dari piro. Nah, naik mobil di Pondok Indah, yang nyetir kakak saya yang sudah lama Jakarta. Ya, rumahnya kan bagus-bagus, saya ingat betul. Ya, saya coba menghibur istri saya bilang, sayang, itu rumahnya bagus-bagus, tapi belum tentu bahagia, gitu ya. Itu kakak saya rumahnya Jakarta, langsung nengok ke belakang tempat duduk saya, ngomongannya kere ya, memang ngono ya. Wes kere rak bahagia. Itu. Artinya gini, ya, kita bisa lihat bahwa harus dinyatakan, nggak sekedar oh saya takwa. Lah apa tatakumu apa? Itu nilai. Nah, yang ketiga, inilah makanya Islam itu selalu dengan kata ilmu. Yang ketiga adalah Anda sadar resiko bahwa segala perbuatan Anda sadar. Ya. Makanya kan sering dikatakan, mudah saja kamu mengatakan beriman, tapi akan diuji. Ya bodoh wae toh. Ya tadi dinyatakan, bilang aku ki sayang banget, cinta banget sama kamu loh, sayang. Oh, sama pacarnya gitu. Ayo mas, sekarang malam minggu kita jajan yuk. Wah, yo, kemana rumah makan Eropa? Jangan, itu liberal. Ya, rumah makan mana? Jepang. Wah, tuh penjajah itu. Ya, gitu ya. Latihan membuktikan. Akhirnya mana? Ya sudah di rumah makan anu saja, ya. Cat rice, ya. Karena nasi kucing dulu zaman saya itu betul nasi kucing segini ini loh. Nasi kucing sekarang rada gede kan? Jadi kucingnya gede benar saya. Lah ya kucingnya do kalir no, nasi kucing dipangan mahasiswa. Sedih ya. Cat rice. Begitu sudah mau bayaran, Mas Mas bayar. Aduh mohon maaf deh, dompetku tadi tak masukin yang lemari besi, tak kunci, kuncinya hilang ya. Ini nggak mampu menyatakan cintanya. Makanya di dalam hukum itu ada barang siapa mendalilkan wajib membuktikan. Oh, dalilnya mencintai, ya buktikan bahwa kamu mencintai. Tadi dinyatakan, ya tahu di junjung ini sadar. Ketika kita memilih sesuatu itu kita tahu betul sadar. Milih pemimpin kok pemimpin kaya sadar. Makanya berilmu dalam memilih pemimpin. Aja omong misalnya, "Wow, kae nggone apa? Polling ya, tinggi." Oh, tidak. Cari betul kita informasi siapa yang pantas saya berikan amanah. Ya. Kelihatan kok bukti-buktinya, ya. Selama ini dia jabat, dia punya apa? Kemampuannya apa? Oke. Yang keempat, kata nilai itu mengandung apa namanya? Banyak pilihan. Ya, makanya dalam Al-Baqarah setelah ayat kursi ada la ikroha fiddin, tiada paksaan dalam beragama, karena memang pilihan. Sampai no sholat atau sholat Gusti Allah raka orang karepmu, Allah juga tidak akan turun kehormatannya gara-gara Anda tidak sholat. Anda mau mabuk apa Anda terserah. Maka banyak pilihan. Ya ibaratnya kalau misalnya orang nyari pacar tidak bisa teruji kalau misalnya dikatakan tresno jalaran ora ono sing liya. Anak STM sak kelas itu ceweknya cuma satu, terus bilang, "Dek, engkaulah yang tercantik di kelas ini." Ya iyalah. Kabeliane lanang. Teruji itu, nah makanya ketika ono ceweknya itu banyak, Anda memilih teruji.
Cowok juga gitu, Mas. Oh, dia cowok-cowok, bilang Anda milih teruji dari banyak pilihan. Bagaimana banyak pilihan ini di dalam kita takwa tadi? Di antara kita harus paham banyak variabel, banyak pilihan, kita harus mencari keilmuan betul-betul mana yang paling baik. Aja mung taklid, dawe ngene yo kudu ngene, oh enggak bisa. Kita harus kemudian memeriksa. Dan terakhir yang penting adalah terus menerus. Jadi satu, yang pertama dijunjung tinggi, dibela-belain. Kalau Anda misalnya anti korupsi, dia dikasih kok suap 1 juta ya ditolak, 1 miliar ditolak, 1 triliun ditolak. Loh, ngeri loh Mas Mbak. Kalau kita tidak punya wawasan tentang itu, ya, tenang Mas. Kita azan maghribe padha mbek asar mau. Ya. Bahaya loh Mas. Oke. Ini di negeri Wakanda. Negara itu iso murah. Kebetulan di negeri Wakanda itu jumlah DPR ini bukan Indonesia loh ya, Indonesia ngapi-api yo. Api-api ya. Itu anggota DPR 500. Maka saya cukup butuh, misalnya saya mau memegang cukup 2,5 triliun Wakanda in my hand. Saya kasih anggota DPR Wakanda itu masing-masing 10 miliar. Ada partai mana boleh silakan. Tak kasih 10 miliar, pokoknya regulasinya tolong diatur, digulkan ini. Voting menang dong. Very cheap, murah. Makanya saya katakan, kalau mau melihat Indonesia utuh, balik ning poso. Takwa, apakah kita takwa? Dan itu kita, ora usah duding wong liya, kita masing-masing. Ya. Ketakwaan kita tadi terus menerus, ora domtek. Dengan adanya seperti itu, nah insya Allah. Ya, kalau bibit-bibit ketakwaan itu ada di setiap insan Indonesia, insya Allah. Ada saudara kita sekarang ya kuliah, itu pikirannya selalu apa? Merdeka kok. Itu tinggal masalah angin aja loh. Dilalai anginnya rodo kita bendek sama negara asing yang punya super power, digoyang nih dunia internasional, hilang. Hilang. Oh itu harus permainan lihai, memainkan sampan Indonesia kemana-mana, harus pinter. Nah, oleh karena itu menurut saya dibalik itu semua itu harus dibalik diri sendiri. Ala takwa, ketakwaan itulah yang menjadi pintu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nek ana sing kemudian kadang-kadang menyinggung masalah Pancasila segala macam, saya katakan, apa salahnya Pak? Kalau ada yang kemudian mengatakan, Pancasila gini-gini, saya katakan, kalau Anda kemudian mendisgrace Pancasila, saya mau tanya, berarti Anda nggak setuju pada ketuhanan yang Maha Esa dong? Enteng tak? Berarti Anda orang yang tidak berperi kemanusiaan, anti kemanusiaan. Karena sila kedua itu kemanusiaan. Berarti Anda nggak suka dengan persatuan.
Berarti Anda tidak suka dengan musyawarah dan demokrasi. Berarti Anda anti keadilan sosial. Oh, Pancasila di sini gue. Kalau dia mendiskris, ya itu. Maka saya lihat loh ini semua tuh apa yang selalu bentur kayak karo masalah apa agama segala macam. Loh itu sumbernya sapa aku mau kayak por kiai. Nah inilah makanya kunci keutuhan NKRI tidak lain tidak bukan kita sendiri dengan pelatihan yang namanya puasa itu. La alam dijunjung tinggi betul ya ketakwaan itu kita berani dalam bentuk kenyataannya menyatakan dalam perbuatan kita sadar dalam memperjuangkannya. Kemudian yang keempat ya kita melihat bahwa itu kita ambil dari banyak pilihan. Yang terakhir adalah terus-menerus. Makanya mohon maaf ya, ini contoh. Jujur saja, saya Muslim karena kebetulan ayah ibu kita Muslim. Ya. Nek masalah belajaran toleransi segala macam, aku sejak kecil sudah langsung toleransi. Loh yang ngomong saya, babysitter saya tuh paduan suara gereja Metode Lampir Sari itu. Saya nggak terpengaruh toh. Oh, dia ngomong saya ngomong dia. Ya. Ini yang kadang-kadang kita bisa ya. Kita lihat bahwa kadang-kadang yang kita khawatirkan itu adalah bahwa cara memandang itu. Makanya saya katakan bahwa kalau Indonesia yang utuh, ya, maka toleransi kita itu harus pada posisi yang benar. Toleransi itu apa toh? Kalau saya kok bikin ya, rumusnya dimanapun sama. Yang besar menyayangi yang kecil, ya, yang kecil hormat sama yang besar. Itu aja rumusnya. Asing kadang-kadang jadi geger itu sing kecil kurang aja. Nah itu akhirnya rame. Nah inilah makanya kalau kita bicara masalah keutuhan NKRI, kemudian dengan masalah ketakwaan, ya inilah pintu kita, tidak ada lain. Wong kita ini 85% dari penduduk Indonesia. Ya kepada siapa lagi mau kita menggantungkan? Tentu kepada anak-anak muda seperti Anda. Saya kan tidak tahu saat ini sebetulnya saya sedang ketemu dengan calon presiden Indonesia. Ya kan? Saya nggak tahu mungkin di antara Anda jadi presiden. Itu ya saya doakan kok. Saya di istana waktu itu diundang Pak Presiden, ya, anak diskusi waktu itu. Ya puasa-puasa gini. Ya saya lihat itu di atasnya. Atapnya itu, plafonnya itu loh. Itu yang saya lihat itu gambar teratai. Itu kan simbolnya Gajah Mada, UGM. Itu nggak ada kaitannya. Dilalai aja, itu dibuat zaman Belanda kok. Saya lihat di itu tuh langsung gini. Suatu saat Diponegoro akan di atas. Domongku itu. Suatu saat Diponegoro akan di atas. Saya nggak tahu. Mungkin saat itu saya sedang ketemu menteri, calon menteri, nggak tahu. Ya. Dan tidak selalu bahwa yang dulu waktu mahasiswanya kaya raya, enggak. Saya punya temen, ya, yang dulu kayak beri, tidak punya betul, mau sampai celana aja waktu ikut paduan suara pinjem kok. Sekarang punya tanker, punya pulau. Dan kemarin telepon kapan itu mau nyumbang gedung di Undip. Ya, Yos, aku pengen nyumbang gedung Undip ya, nanti kasih nama saya. Boleh. Ya. Saya bilang, aku njaluk kolam renang. Undip nanti kolam renang, ya, dan ciblon. Kolam renang itu bisa, ya.
Makanya kepada siapa saya berharap sekarang? Ya pada panjenengan Anda semua. Lah tergantung sekarang. Ya, makanya prinsipnya gak usah ngurusi wong liya, awake dhewe saja buat saya. Bagaimana kita ini menata diri kita. Makanya saya katakan orang sukses bukan orang kaya, bukan orang punya jabatan, tapi orang sing genah. Cukup. Kan boleh jadi di antara Anda mungkin nanti tidak sukses dalam tanda kutip ya. Tidak berlimpah harta, tidak berlimpah jabatan. Tapi ketika Anda kemudian menjadi bagian dari NKRI itu menjalankan sebagai manusia yang benar, itulah orang yang sukses. Saya sering malah kasih contoh kok. Andai kalau saya itu umpamanya mau acara mati, terus kemudian dibangunkan lagi, ya dihidupkan lagi, suruh milih, saya nggak milih jadi rektor. Kesel-kesel jadi onek-onek ya, tak angkat rankingnya bengak-bengok ya, malah demo UKT. Lalu semakin mbok UKT mbok demo sing bejo sing sugih karena turun yang atas. Iya. Mbok turun ke, sing bejo sing sugih malah. Saya bilang, saya pengen jadi apa? Guru PAUD. Itulah orang yang sukses. Guru PAUD gaji ngerti kan? Aku bengak-bengok, saya kumpulkan PAUD Semarang, Tembalang sini 302. Padahal yang saya undang waktu itu 250-an. Dua toko kabeh ya Allah ya Rabbi. Saya tanya, Bapak Ibu-ibu, ya, guru PAUD terlalu sing lanang dilalai. Yang gajinya di bawah 2 juta, tunjuk jari semua. Yang gajinya di bawah 1 juta, 95%. Yang gajinya 500, di bawah 500, sekian. 80%-an. Yang gajinya di bawah 100, sekitar 60%. Saya langsung tanya, siapa yang nggak dibayar? Ngacung bener. Tapi saya katakan, ibu-ibu lah mungkin duyur Rahman yang sebenarnya, tamu Allah yang sebenarnya. Karena setiap huruf yang kau ajarkan pada muridmu, setiap kata bismillah yang kau ajarkan pada murid dan kemudian mereka melakukannya, maka ibu-ibu akan berpahala. Itulah orang yang sukses yang tidak kelihatan. Nah, dan dia berperan untuk kebutuhan NKRI. Kata takwa tadi kita bawa dan dah ya, saya kira sudah cukup. Ini apa? Maghrib jam 17.48, saat ini 17.40, jadi masih ada 8 menit ya. Saya tidak membuka tanya jawab ya, bukan apa-apa, nanti kalau kebablasan nanti malah kuponnya kelewat. Nah, ya. Saya kira itu saja Mas Mbak. Kalau ada benarnya ya tentunya semua dari Allah, kalau ada salahnya dari umat manusia yang fakir ya. Nah inilah apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.